Pada pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20, pemikiran manusia mengenai dirinya sendiri mengalami guncangan besar. Jika Kopernikus menggoyahkan keyakinan manusia bahwa bumi adalah pusat semesta dan Darwin meruntuhkan ilusi bahwa manusia diciptakan secara terpisah dari makhluk hidup lainnya, maka Sigmund Freud melanjutkan revolusi tersebut dengan menunjukkan bahwa manusia bukanlah penguasa penuh atas jiwanya sendiri. Dalam pandangan Freud, kesadaran bukanlah keseluruhan diri, melainkan hanya bagian kecil dari struktur psikis yang jauh lebih kompleks yang sebagian besar tersembunyi di balik tirai bawah sadar. Freud mengembangkan psikoanalisis bukan sekadar sebagai metode terapi gangguan kejiwaan, tetapi sebagai cara baru memahami manusia dari dalam melalui dorongan-dorongan tersembunyi, mimpi, represi, dan konflik batin. Dengan menggali dinamika antara ide, ego, dan superego, Freud memberikan bahasa untuk memahami dorongan erotis, rasa bersalah, dan ketegangan batin yang menyertai kehidupan modern. Manusia bukan lagi tuan di rumah jiwanya sendiri, tulis Freud dalam salah satu pernyataannya. Pemikiran Freud tidak berhenti pada bidang klinis. Ia menembus ranah seni, sastra, hingga budaya populer. Para seniman dan penulis, terutama kaum surrealis, melihat dalam psikoanalisis sumber inspirasi baru. Mimpi sebagai panggung simbolik, bawah sadar sebagai reservoir imajinasi liar, dan konflik batin sebagai inti kreativitas. Freud tidak sekadar hadir sebagai ilmuwan, ia muncul sebagai penafsir kedalaman psikis manusia, membuka akses menuju lapisan-lapisan pengalaman yang selama ini tersembunyi oleh moralitas, sopan santun, dan nalar rasional. Freud adalah seorang penjelajah yang berani, yang menjelajahi wilayah pikiran manusia yang belum dipetakan. Ernest Jones menggali pikiran bawah sadar, kontribusi Sigmund Freud dalam memahami manusia. Sigmund Freud lahir pada tahun 1856 dan menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Vienna. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di kota itu, tepat pada masa ketika kehidupan budaya Vienna sedang mencapai puncak kejayaannya. Freud kemudian mengambil spesialisasi di bidang neurologi dan mengembangkan psikologi mendalam atau yang lebih dikenal sebagai psikoanalisis. Psikoanalisis ini merupakan metode penggambaran pikiran manusia secara komprehensif, sekaligus menjadi terapi untuk mengatasi berbagai gangguan saraf dan mental. Freud berpendapat bahwa manusia selalu berada dalam ketegangan dengan lingkungannya. Ketegangan ini, atau konflik, muncul antara dorongan serta kebutuhan internal manusia dengan tuntutan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Freud berhasil mengungkap dorongan-dorongan tersembunyi dalam diri manusia, menjadikannya sebagai tokoh penting dalam aliran naturalistik pada akhir abad ke-19. Menurut Freud, tindakan kita tidak selalu didasari oleh akal sehat. Manusia tidak sepenuhnya rasional seperti yang diyakini oleh para pemikir rasionalis abad ke-18. Impuls-impuls irasional seringkali memengaruhi pikiran, mimpi, dan tindakan kita. Impuls-impuls ini bisa menjadi manifestasi dari dorongan hati atau kebutuhan mendasar, seperti dorongan seksual yang sama alaminya dengan insting bayi untuk menyusu. Sebenarnya gagasan ini bukanlah hal baru, namun Freud berhasil membuktikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar ini dapat disamarkan atau dihaluskan sehingga memengaruhi tindakan kita tanpa kita sadari. Ia juga menunjukkan bahwa bayi memiliki semacam seksualitas. Pernyataan tentang seksualitas anak ini memicu reaksi keras dari kalangan kelas menengah di Vienna dan membuatnya menjadi sosok yang tidak populer. Masa itu dikenal sebagai era Viktorianisme, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas dianggap tabu. Freud pertama kali menyadari adanya seksualitas pada anak-anak saat menjalankan praktik psikoterapi. Dengan demikian, pernyataannya didasarkan pada bukti empiris. Ia juga menemukan bahwa banyak bentuk neurosis atau penyakit psikologis dapat ditelusuri kembali ke konflik-konflik di masa kanak-kanak. Secara bertahap, ia mengembangkan jenis terapi yang bisa disebut sebagai arkeologi jiwa. Seorang arkeolog mencari sisa-sisa masa lalu dengan menggali lapisan-lapisan sejarah kebudayaan. Mereka mungkin menemukan pisau dari abad ke-18, sisir dari abad ke-14 di lapisan yang lebih dalam, dan bahkan kendi dari abad ke-5 di kedalaman yang lebih lagi. Demikian pula,
seorang psikoanalis, dengan bantuan pasien, dapat menggali pikiran pasien untuk mengungkap pengalaman-pengalaman yang menyebabkan kelainan psikologis. Menurut Freud, kita menyimpan kenangan akan seluruh pengalaman jauh di dalam diri kita. Analis mungkin menemukan pengalaman tidak menyenangkan yang telah ditekan oleh pasien selama bertahun-tahun, namun tetap terkubur dan memengaruhi pikirannya. Dengan membawa pengalaman traumatis ini ke alam sadar dan menghadapinya bersama pasien, analis dapat membantu pasien membereskannya dan memulihkan kesehatan mentalnya. Pikiran itu seperti gunung es. Ia mengapung dengan hanya 1/10 bagiannya yang terlihat di atas air. Sigmund Freud. Psikoanalisis Freud memahami konflik batin antara keinginan dan norma. Saat kita lahir, kita langsung memenuhi kebutuhan fisik dan mental tanpa ragu. Jika lapar, kita menangis. Jika popok basah, kita juga menangis. Kita juga langsung menunjukkan keinginan untuk disentuh dan merasakan kehangatan. Freud menyebut dorongan alami ini sebagai id atau prinsip kesenangan yang ada dalam diri kita sejak bayi. Id ini terus ada dalam diri kita hingga dewasa. Namun, seiring waktu, kita belajar mengendalikan keinginan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita belajar menyeimbangkan prinsip kesenangan dengan prinsip realitas. Dalam teori Freud, bagian diri yang mengatur ini disebut ego. Meskipun kita memiliki keinginan atau kebutuhan, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan merengek sampai mendapatkannya. Ada kalanya kita sangat menginginkan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh dunia luar, sehingga kita cenderung menekannya, berusaha untuk menyingkirkannya dan melupakannya. Sejak kecil, kita selalu dihadapkan pada tuntutan moral dari orang tua dan masyarakat. Ketika kita melakukan kesalahan, orang tua kita mungkin berkata, "Jangan lakukan itu," atau "Itu tidak baik." Bahkan setelah dewasa, kita masih merasakan gaung dari tuntutan dan penilaian moral tersebut. Seolah-olah harapan moral dunia telah menjadi bagian dari diri kita, yang oleh Freud disebut sebagai superego. Freud menjelaskan bahwa superego memberitahu kita ketika keinginan kita dianggap buruk atau tidak pantas, terutama yang berkaitan dengan hasrat erotis atau seksual. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Freud menyatakan bahwa keinginan-keinginan yang tidak pantas ini telah muncul sejak awal masa kanak-kanak. Kita sekarang tahu bahwa bayi senang menyentuh alat kelamin mereka, yang bisa kita lihat di pantai. Namun, pada masa hidup Freud, perilaku ini dapat mengakibatkan teguran, seperti jentikan jari atau ucapan dari ibu, "Nakal," atau "Jangan lakukan itu," atau "Letakkan tanganmu di atas celana." Inilah awal mula perasaan bersalah terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin dan seksualitas. Karena perasaan bersalah ini tetap ada dalam superego, banyak orang menurut Freud, hampir semua orang merasa bersalah dalam kaitan dengan seks sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, Freud membuktikan bahwa hasrat dan kebutuhan seksual itu wajar dan penting bagi manusia. Dengan demikian, terciptalah konflik sepanjang hidup antara hasrat dan rasa bersalah. Memang benar bahwa konflik ini telah banyak menghilang sejak masa hidup Freud. Namun banyak pasien Freud mengalami konflik ini begitu parah sehingga mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai neurosis. Salah satu dari sekian banyak pasien wanita yang ia tangani, diam-diam memendam perasaan cinta terhadap kakak iparnya. Situasi ini menjadi semakin rumit ketika sang kakak perempuan meninggal dunia karena sakit. Dalam benaknya, pasien tersebut berpikir, "Sekarang pria itu bebas untuk menikahiku." Pikiran ini menurut Freud jelas bertentangan dengan superegonya, sehingga dianggap sebagai ide yang mengerikan dan kemudian ditekan sedalam mungkin ke alam bawah sadarnya. Freud mencatat, gadis muda itu menderita dan menunjukkan gejala histeria yang parah. Ketika aku mulai merawatnya, terungkap bahwa dia telah sepenuhnya melupakan kejadian di sisi ranjang kakaknya dan dorongan egois yang muncul dalam dirinya. Namun, selama proses analisis, ingatan itu kembali muncul. Dengan kegelisahan yang mendalam, dia menghidupkan kembali momen patogenik tersebut, dan melalui perawatan inilah dia akhirnya dapat disembuhkan. Kita melihat dunia tidak seperti apa adanya, tetapi seperti diri kita adanya, Ana Isnin.
gunung es pikiran ketika pikiran bawah sadar berusaha kembali. Setelah bertahun-tahun merawat pasien, Freud sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran hanya merupakan sebagian kecil dari pikiran manusia. Ia mengibaratkan kesadaran sebagai puncak gunung es yang tampak di permukaan laut. Di bawah permukaan laut, atau di bawah ambang kesadaran, terdapat lubuk hati yang dikenal sebagai bawah sadar. Dengan demikian, bawah sadar mencakup segala sesuatu yang telah kita lupakan atau tidak kita ingat. Tidak semua pengalaman dapat hadir dalam kesadaran kita setiap saat. Namun, hal-hal yang pernah kita pikirkan atau alami dan yang dapat kita ingat jika kita memusatkan pikiran disebut oleh Freud sebagai prakesadaran. Istilah bawah sadar ia gunakan untuk hal-hal yang telah kita tekan, yaitu hal-hal yang sengaja kita lupakan karena dianggap tidak menyenangkan, tidak pantas, atau menjijikkan. Jika kita memiliki hasrat dan dorongan yang tidak dapat diterima oleh kesadaran, superego akan menyingkirkannya. Mekanisme ini berlaku bagi semua orang, bahkan yang sehat. Akan tetapi, bagi sebagian orang, upaya untuk menjauhkan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan dan terlarang dari kesadaran dapat menjadi beban yang sangat berat yang berpotensi menimbulkan penyakit mental. Segala sesuatu yang ditekan akan berusaha untuk kembali masuk ke dalam kesadaran dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, sebagian orang harus berjuang keras untuk menjaga agar impuls-impuls tersebut tetap terkendali di bawah kesadaran. Pada tahun 1909, ketika Freud berada di Amerika untuk memberikan kuliah tentang psikoanalisis, ia memberikan sebuah contoh untuk menggambarkan cara kerja mekanisme penekanan. Ia berkata, "Bayangkan di sini, di aula ini, di tengah-tengah hadirin yang sangat saya hargai ketenangan dan perhatiannya, ada seseorang yang membuat kekacauan. Orang ini, dengan perilaku yang mengganggu, tertawa, berbicara keras, dan menghentakkan kakinya, sehingga mengalihkan perhatian saya dari tugas saya di sini. Saya menyatakan bahwa saya tidak dapat melanjutkan kuliah dalam keadaan seperti ini. Kemudian, beberapa pria kuat di antara Anda bangkit dan setelah sedikit beradu kekuatan, menyingkirkan pengganggu tersebut dari aula. Orang itu kini telah ditekan, dan saya dapat melanjutkan kuliah saya. Namun, untuk mencegah kekacauan terulang, jika orang yang baru saja dikeluarkan itu mencoba untuk kembali masuk, para pria yang telah mengikuti saran saya tadi membawa kursi mereka ke pintu dan berjaga di sana sebagai penjaga untuk mempertahankan tekanan tersebut. Nah, jika Anda memindahkan kedua lokasi ini ke dalam jiwa dengan menyebut aula ini sebagai kesadaran dan area di luar aula sebagai bawah sadar, Anda akan mendapatkan ilustrasi yang sangat baik tentang proses penekanan. Namun pengganggu itu terus berusaha untuk masuk kembali. Setidaknya begitulah yang terjadi dengan pikiran-pikiran dan dorongan-dorongan hati yang ditekan. Kita terus-menerus hidup di bawah tekanan dari pikiran-pikiran yang berusaha untuk membebaskan diri dari bawah sadar. Itulah sebabnya kita sering mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak kita niatkan. Reaksi bawah sadar inilah yang mendorong perasaan dan tindakan kita. Freud mengidentifikasi beberapa mekanisme psikologis. Salah satunya adalah parapraksis, yang seringkali terwujud sebagai keseleo lidah atau pena. Sebagai contoh, mari kita simak ilustrasi berikut. Seorang uskup berkunjung untuk minum teh di kediaman seorang pendeta setempat yang memiliki keluarga besar dengan anak-anak perempuan yang berperilaku baik. Uskup tersebut memiliki ciri khas hidung yang sangat besar. Anak-anak perempuan itu telah diperingatkan untuk tidak menyinggung tentang hidung sang uskup, mengingat anak-anak cenderung mengungkapkan komentar spontan tentang orang lain karena mekanisme represif mereka belum sepenuhnya berkembang. Saat uskup tiba, anak-anak perempuan yang riang itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengomentari hidungnya. Mereka bahkan mencoba untuk tidak melihatnya dan melupakannya, namun pikiran tentang hidung itu terus menghantui benak mereka. Kemudian, ketika salah satu dari mereka diminta untuk mengedarkan gula, ia menatap uskup yang terhormat itu dan tanpa sadar bertanya, "Apakah Anda memasukkan gula ke dalam hidung Anda?" Sesungguhnya, gadis itu hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam benaknya, meskipun ia tidak bermaksud untuk mengatakannya secara langsung.
Mekanisme pertahanan diri lainnya adalah rasionalisasi, yaitu memberikan alasan yang tidak sebenarnya atas tindakan kita baik kepada diri sendiri maupun orang lain karena alasan yang sebenarnya tidak dapat diterima. Sebagai contoh, bayangkan situasi berikut. Saya dapat menghipnotis Anda untuk membuka jendela. Dalam keadaan terhipnotis, saya memerintahkan Anda bahwa ketika saya mulai mengetukkan jari ke meja, Anda harus bangkit dan membuka jendela. Saya mengetuk meja dan Anda membuka jendela. Kemudian saya bertanya, mengapa Anda membuka jendela? Dan Anda mungkin menjawab bahwa Anda melakukannya karena cuaca panas. Namun itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Anda enggan mengakui bahwa Anda melakukan sesuatu karena diperintah melalui hipnotis. Jadi, Anda mencari-cari dalih. Selain rasionalisasi, mekanisme lain yang sering kita gunakan adalah proyeksi. Dalam proyeksi, kita mengalihkan ciri-ciri yang kita usahakan untuk tekan dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang sangat pelit cenderung menuduh orang lain sebagai pemulung receh. Demikian pula, seseorang yang enggan mengakui bahwa dirinya asyik memikirkan seks akan menjadi orang pertama yang marah karena obsesi seksual orang lain. Freud berpendapat bahwa kehidupan kita sehari-hari dipenuhi oleh mekanisme bawah sadar seperti ini. Kita sering lupa nama seseorang, meraba-raba pakaian saat berbicara, atau memindahkan benda-benda yang tampak acak di sekitar ruangan. Kita juga kerap salah mengucapkan kata-kata dan mengalami keseleo lidah atau pena yang tampak wajar. Namun Freud meyakini bahwa keseleo-keseleo ini tidaklah terjadi secara kebetulan atau wajar seperti yang kita kira. Tindakan-tindakan ceroboh ini justru dapat mengungkapkan rahasia-rahasia terdalam kita. Setelah menyadari hal ini, Anda mungkin mulai berpikir untuk benar-benar menjaga setiap ucapan Anda. Akan tetapi, bahkan jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan mampu sepenuhnya menghindari impuls-impuls bawah sadar. Oleh karena itu, janganlah terlalu keras berusaha untuk mengubur hal-hal yang tidak menyenangkan di alam bawah sadar Anda. Upaya tersebut sama halnya dengan mencoba menghalangi jalan masuk menuju sarang tikus air. Anda mungkin berhasil menghalangi satu jalan, tetapi tikus air itu pasti akan muncul di bagian lain taman. Sesungguhnya, tindakan yang lebih sehat adalah membiarkan pintu terbuka lebar antara alam kesadaran dan bawah sadar. Jika kita mengunci pintu tersebut, kita berisiko mengalami gangguan mental. Seorang neurotik adalah individu yang menghabiskan terlalu banyak energi dalam usahanya untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kesadarannya. Seringkali terdapat suatu pengalaman tertentu yang dengan sekuat tenaga berusaha ditekan oleh orang tersebut. Namun di sisi lain, ia sangat berharap agar dokter dapat membantunya menemukan kembali jalan menuju trauma-trauma yang tersembunyi itu. Untuk mengatasi hal ini, Freud mengembangkan sebuah teknik yang dinamakan asosiasi bebas. Dalam teknik ini, pasien dibiarkan berbaring dalam posisi santai dan berbicara apa saja yang kebetulan muncul dalam pikirannya, meskipun pembicaraan itu terdengar tidak relevan, acak, tidak menyenangkan, atau bahkan memalukan. Tujuannya adalah untuk mendobrak tutup atau kontrol yang telah berkembang untuk menyamarkan trauma-trauma tersebut, karena trauma-trauma itulah yang sesungguhnya menyebabkan pasien sakit. Trauma-trauma itu aktif sepanjang waktu, meskipun tidak secara sadar. Semakin besar usaha kita untuk melupakan sesuatu, semakin banyak pula kita memikirkannya secara tidak sadar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyadari tanda-tanda yang diberikan oleh bawah sadar kita. Menurut Freud, jalan terjelas menuju alam bawah sadar adalah melalui mimpi-mimpi kita. Dalam karya utamanya mengenai subjek ini, The Interpretation of Dreams, yang diterbitkan pada tahun 1900, ia membuktikan bahwa mimpi-mimpi kita bukanlah sekadar kejadian acak. Melalui mimpi, bawah sadar kita berusaha untuk menjalin hubungan dengan kesadaran kita. Setelah bertahun-tahun berinteraksi dengan pasien, dan terutama setelah menganalisis mimpi-mimpinya sendiri, Freud menyatakan bahwa semua mimpi merupakan pemenuhan keinginan. Ia mengamati bahwa hal ini sangat jelas terlihat pada anak-anak yang sering memimpikan hal-hal sederhana seperti es krim dan buah ceri. Namun, pada orang dewasa,
Keinginan-keinginan yang dipenuhi dalam mimpi seringkali disamarkan. Hal ini disebabkan oleh adanya sensor yang tetap bekerja bahkan saat kita tidur, yang membatasi apa yang boleh kita lakukan. Meskipun sensor atau mekanisme represi ini jauh lebih lemah saat kita tidur dibandingkan saat kita terjaga, ia masih cukup kuat untuk mendorong mimpi-mimpi kita agar menyimpangkan impian-impian yang tidak dapat kita akui secara langsung. Oleh karena itu, mimpi perlu ditafsirkan. Freud membedakan antara mimpi aktual sebagaimana kita mengingatnya di pagi hari dan makna yang sesungguhnya dari mimpi itu. Ia menyebut mimpi aktual itu sebagai imaji, yaitu film atau video. Isi mimpi yang jelas ini selalu mengambil bahan atau skenario dari hari sebelumnya. Namun, mimpi juga mengandung makna yang lebih dalam yang tersembunyi dari kesadaran. Freud menyebut ini sebagai pikiran mimpi laten, dan pikiran-pikiran tersembunyi inilah yang merupakan isi sebenarnya dari mimpi itu, yang berasal dari masa lalu yang jauh, bahkan dari masa kanak-kanak paling awal. Dengan demikian, kita perlu menganalisis mimpi sebelum dapat memahaminya. Dan bagi orang yang mengalami gangguan mental, proses ini sebaiknya dilakukan bersama seorang terapis. Namun, bukan dokter yang menafsirkan mimpi itu secara langsung. Ia hanya dapat melakukannya dengan bantuan pasien. Dalam situasi ini, dokter berfungsi sebagai bidan yang membantu selama proses penafsiran berlangsung. Proses mengubah pikiran mimpi laten menjadi aspek mimpi yang terwujud disebut oleh Freud sebagai cara kerja mimpi. Kita dapat menyebutnya sebagai pemasangan topeng atau pemberian kode pada isi mimpi yang sebenarnya. Dalam menafsirkan mimpi, kita harus melalui proses sebaliknya, yaitu membuka topeng atau menguraikan kode atas mimpi tersebut agar dapat mencapai tema yang mendasarinya. Seringkali tangan akan memecahkan misteri yang mana intelektualitas telah berjuang dengan sia-sia. Carl Jung. Superrealisme ketika seni bertemu alam bawah sadar. Psikoanalisis Freud memegang peranan krusial pada era 1920, khususnya dalam konteks penyembuhan pasien dengan masalah kejiwaan tertentu. Teori yang ia cetuskan mengenai alam bawah sadar juga memberikan dampak signifikan pada dunia kesenian dan kesusastraan. Ketertarikan para seniman pada kehidupan mental bawah sadar seseorang semakin menguat. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa aspek ini telah menjadi sorotan dalam kesusastraan sejak dekade terakhir abad ke-19, jauh sebelum psikoanalisis Freud dikenal luas. Hal ini mengindikasikan bahwa kemunculan psikoanalisis Freud pada tahun 1890 bukanlah suatu kebetulan semata. Freud tidak mengklaim sebagai penemu fenomena seperti tekanan, mekanisme pertahanan, atau pencarian dalih. Ia lebih berperan sebagai tokoh pertama yang menerapkan pengalaman-pengalaman manusia ini dalam bidang psikiatri. Keahliannya juga terlihat dalam memberikan ilustrasi teori-teorinya melalui contoh-contoh literatur. Namun, perlu ditegaskan bahwa sejak tahun 1920, psikoanalisis Freud memberikan pengaruh yang lebih langsung dan mendalam pada kesenian dan kesusastraan. Para penyair dan pelukis, terutama yang menganut aliran surrealis, berupaya keras untuk memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar dalam setiap karya yang mereka hasilkan. Istilah surrealisme sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti superrealisme. Pada tahun 1924, André Breton menerbitkan sebuah manifesto surrealis yang menegaskan bahwa seni seharusnya bersumber dari alam bawah sadar. Oleh karena itu, para seniman didorong untuk mencari inspirasi sebebas mungkin dari imaji-imaji dalam mimpi mereka dan berupaya mencapai superrealisme di mana batasan antara impian dan kenyataan menjadi kabur. Seniman juga diharapkan untuk mendobrak sensor kesadaran dan membiarkan kata-kata serta imaji-imaji tersebut bermain dengan leluasa. Dalam banyak hal, Freud membuktikan bahwa setiap individu memiliki potensi seni dalam dirinya. Mimpi dalam konteks ini dapat dianggap sebagai karya seni mini yang hadir setiap malam. Untuk menafsirkan mimpi pasien-pasiennya, Freud seringkali harus berupaya menembus bahasa yang penuh dengan perlambang, mirip dengan cara kita menafsirkan sebuah lukisan atau teks sastra.
Riset terkini menunjukkan bahwa kita bermimpi selama sekitar 20% dari total waktu tidur kita, yang berarti antara 1 hingga 2 jam setiap malam. Jika kita terganggu saat sedang bermimpi, kita cenderung menjadi gelisah dan mudah marah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan bawaan untuk memberikan ungkapan artistik pada situasi eksistensial yang mereka alami. Bagaimanapun, mimpi kita adalah tentang diri kita sendiri. Kita adalah sutradara, penulis skenario, dan aktor yang memainkan seluruh peran dalam mimpi tersebut. Seseorang yang mengaku tidak mengerti seni mungkin saja belum mengenal dirinya sendiri dengan baik. Freud juga menyajikan bukti yang mengesankan tentang keajaiban pikiran manusia. Pengalamannya bekerja dengan pasien meyakinkannya bahwa kita menyimpan setiap pengalaman dan penglihatan dalam kesadaran kita, dan semua kesan ini dapat dimunculkan kembali. Misalnya, ketika kita melupakan sesuatu, lalu merasa hal itu sudah di ujung lidah sebelum akhirnya muncul tiba-tiba, itu berarti ingatan tersebut telah berada dalam alam bawah sadar dan kemudian menyelinap kembali ke kesadaran melalui pintu yang setengah terbuka. Namun, tidak selalu hal itu terjadi seketika. Terkadang, kita memerlukan sedikit waktu. Para seniman sangat mengenal fenomena ini. Ada kalanya, tanpa kita paksa, semua ide, kata, dan gambaran muncul begitu saja seakan seluruh pintu dan laci ingatan terbuka sekaligus. Saat seperti inilah kita seolah-olah telah berhasil mengangkat tutup alam bawah sadar. Banyak seniman menyebut pengalaman ini sebagai ilham. Rasanya seakan karya yang kita hasilkan datang dari sumber lain di luar diri kita. Fenomena serupa juga terlihat pada anak-anak yang sangat kelelahan. Pada momen tertentu ketika perhatian mereka mereda dan penghalang mental melemah, mereka tiba-tiba mampu mendongeng dengan kata-kata yang seolah belum pernah mereka pelajari. Sesungguhnya, kata-kata dan ide itu telah tersimpan secara laten dalam kesadaran mereka, dan ketika sensor diri melepas kendali, semuanya muncul ke permukaan. Dari sini jelas bahwa bagi seorang seniman, penting untuk tidak membiarkan akal semata menguasai ungkapan bawah sadar. Ada sebuah kisah yang menggambarkan hal ini dengan baik. Konon, seekor lipan terkenal karena mampu menari dengan sangat indah menggunakan 100 kakinya. Hewan-hewan lain selalu terpukau menyaksikan tarian itu. Namun, seekor kura-kura merasa tidak senang. Ia tidak bisa menari lebih baik dan ia pun tidak bisa begitu saja mengakui ketidaksukaannya. Maka, ia pun menyusun rencana licik. Kura-kura menulis surat kepada lipan itu. "Wahai lipan yang luar biasa, aku pengagum setiamu. Aku ingin mengetahui bagaimana engkau menari. Apakah engkau mengangkat kaki kiri nomor 28 lebih dulu, lalu kaki kanan nomor 39? Atau apakah engkau memulai dengan kaki kanan nomor 17 sebelum kaki kiri nomor 44? Aku menantikan jawabanmu." Membaca surat itu, lipan mulai memikirkan setiap gerakan kakinya. Ia bertanya-tanya, kaki mana yang pertama kali ia angkat, dan setelah itu, kaki mana lagi? Sejak saat itu, ia tidak pernah menari lagi. Imajinasi lipan lumpuh oleh analisis yang berlebihan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk membiarkan lepas sangat penting dalam proses kreatif. Seniman surrealis memahami hal ini. Mereka mencoba memasuki kondisi di mana ide mengalir tanpa kendali sadar, misalnya melalui teknik tulisan otomatis menulis tanpa memikirkan apa yang sedang ditulis. Istilah ini awalnya berasal dari dunia spiritualisme, di mana medium percaya bahwa roh memandu gerakan pena. Dalam satu pengertian, seniman surrealis juga seorang medium, yaitu sarana atau penghubung bagi alam bawah sadarnya sendiri. Mungkin ada unsur dari alam bawah sadar dalam setiap proses kreatif, karena kreativitas terjadi dalam hubungan saling pengaruh yang rumit antara imajinasi dan akal. Namun seringkali akal menghambat imajinasi, yang berbahaya karena tanpa imajinasi tidak akan tercipta sesuatu yang baru. Imajinasi dapat dipahami seperti sistem Darwin. Dalam Darwinisme, mutasi-mutasi alam muncul satu persatu, namun hanya sedikit yang bertahan karena dapat dimanfaatkan, hanya sebagian kecil yang layak hidup. Lalu begitu pula dengan proses kreatif. Ilham dan gagasan-gagasan baru bermunculan dalam pikiran minimal jika kita tidak menyensor diri kita terlalu keras. Mutasi-mutasi pikiran itu muncul satu persatu,
namun hanya sebagian yang benar-benar dapat digunakan. Disinilah akal bekerja. Ia memiliki peran penting. Ketika gagasan muncul, kita harus tetap selektif. Bayangkan jika setiap pikiran yang lewat di benak kita langsung diucapkan, atau setiap catatan acak yang kita tulis langsung dipublikasikan. Dunia akan penuh sesak oleh impuls-impuls tak tersaring, dan proses seleksi tidak lagi berlangsung. Mungkin benar, imajinasi melahirkan hal-hal baru, tetapi ia tidak melakukan seleksi sejati. Imajinasi tidak menciptakan komposisi final. Suatu komposisi dan setiap karya seni adalah komposisi lahir dari interaksi mendalam antara imajinasi dan akal, antara inspirasi spontan dan pertimbangan yang matang. Selalu ada unsur kebetulan dalam proses kreatif. Kita harus membiarkan pikiran-pikiran itu dilepas ke padang sebelum kita mulai menggembalanya dengan kesadaran dan penilaian. Hanya dengan cara itu, gagasan liar dapat berubah menjadi karya yang terarah. Terima kasih.